Dan begitu kita telat, langsung berurusan dengan debt collector yang sadis dan tidak punya etika. Betul Bapak Ibu. Nauzubillah, jangan sampai kita kena. Yang dilakukan macam-macam Bapak Ibu. Kita difoto, entah gimana itu, kontak kita bisa diambil, disebarin foto-foto kita dengan bahasa-bahasa yang, waduh, Masya Allah. Dengan ini perempuan bisa dijual, datangi dan sebagainya. Nauzubillah. Ada yang lawan, laporin ke polisi. Apa yang terjadi? Anaknya diteror. Anaknya di sekolah diteror. Wah, nggak ada selesainya. Gara-gara apa? Riba. Saya cek, ini sebuah aplikasi pinjaman online pakai APK. APK itu aplikasi di HP. Diawasi oleh OJK padahal. Ini bank. Nanti kalau yang bukan bank lebih parah lagi bunganya. Ini yang agak bener. Walaupun nggak bener ya, tapi agak bener. Simulasi di halaman pertama, pinjaman 1,2 juta pinjaman 12, simulasi pinjaman. Nilai pinjaman 12 juta rupiah, tenornya 12 bulan, 1 tahun. Cicilan hanya 1,39, 1,4 juta. Orang ini, ibu-ibu kita nggak pernah mikir, oh 1,4 saya sanggup pinjem gitu kan. Padahal dia punya uang. Tapi melihat begini, dimudahkan banget, tinggal pencet. Kalau belum register, suruh ambil KTP, foto diri, cekrek, dapat instan, nggak nyampe 1 jam ditransfer. 1,4 juta. Oke, kita hitung ya Bapak Ibu ya. Kita hitung. 1,4 dikali 12 berapa? 16,8 juta. Dari 12 menjadi 16,8. Lebihnya 4,8 juta. 4,8 dibagi 12. 4,8 juta per 12 juta berarti 40%. Bunganya 40%. Apakah betul bunganya 40%? Tidak. Bunga 40% itu kalau begini, kita pinjam 12 juta, nggak bayar tiap bulan, akhir tahun kita bayar 16,8. Itu baru bunganya 40%. Tapi ini tiap bulan kita nyicil. Ini dalam hitung dagangnya harus dihitung diskontonya. Maka bunganya 70%. Kita nggak sadar itu Bapak Ibu sekalian. Yang repotnya lagi, karena begitu mudahnya minjem, suami minjem juga buat bisnis alasannya, istri minjem buat shopping, anak pinjem buat main game. Apa yang terjadi? Keluarga ini jadi neraka Bapak Ibu. Betul. Hati-hati dengan pinjaman ini. Komit aja dengan syariah Islam, kita akan selamat. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu cek, bawa bapak cek istri di rumah. Ibu-ibu bawa bapak cek anak-anak. Ini bahaya banget, ini wabah yang luar biasa kalau nggak diingatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau pertanyaan yang tadi udah terlanjur, hutang nomor 1. Sedekah itu sunnah, bayar hutang itu kalau mampu wajib. Jadi, nah begini juga, salah satu yang menghambat rezeki, menghambat kenapa kita usaha bisnis nggak kunjung berhasil, kenapa karir nggak kunjung meningkat, dari evaluasi maupun dari nas yang kita pelajari adalah menunda-nunda pembayaran hutang. Begitu. Udah sanggup, kalau nggak sanggup lain cerita. Udah sanggup, kita tunda. Jadi kalau udah begitu, hutang nomor 1. Oke ya. Nomor 2 tadi pertanyaannya apa? Maaf. Oh iya, rendah hati atau rendah diri, ini bab definisi. Oke lah, rendah hati boleh ya. Tapi intinya adalah tawadhu. Baik Bapak Ibu sekalian, cuma ini konteksnya juga harus dilihat ya. Konteksnya, contoh. Saya ambil contoh ini agar kita nggak salah paham nih. Contoh Imam Malik radhiyallahu an, salah satu imam dari imam mazhab yang 4, guru dari Imam Syafi'i. Beliau itu kalau pakai baju-baju yang terbaik di kotanya, pakai tunggangan kuda dan unta yang terbaik di rumahnya, di kotanya. Rumahnya itu sampai Imam Syafi'i ketika mau belajar kitab Muwatta itu tertegun, ini ada orang ulama kok kaya banget gitu, bener nggak nih ulama sampai kayak begitu Bapak Ibu. Tapi beliau itu punya alasan. Alasan beliau adalah apa? Agar penguasa, saudagar-saudagar kaya tunduk, marwahnya di bawah beliau. Tapi lihat, ketika Imam Syafi'i, nanti kisahnya panjang lagi nih, cakep nih.
Imam Syafi'i kemudian belajar dalam waktu 1 bulan hafal kitab Al-Muwatta, hadis-hadisnya hafal. Maka singkatnya kata Imam Malik, kamu harus belajar kepada yang lebih hebat lagi, Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah sudah meninggal, belajarlah dari murid yang paling utamanya, Imam Muhammad bin Hasan. Maka beliau diantar ke stasiun onta, disewain onta dan diberikan kurang lebih itu sekitar 60 sampai 80 dinar uang buat bekal. Itu nilainya 80 juta rupiah. Maka Imam Syafi'i yang saat itu masih berpikiran negatif, berpikir, wah ulama kayak gini keren banget ya. Kita nuntut ilmu sama dia bukannya ngasih uang malah dikasih uang. Nah, itu ya. Itu yang rendah. Tapi intinya adalah tawadhu itu adalah rendah hati. Rendah hati kepada sesama muslim. Kalau kepada perang, bukan tawadhu. Nggak boleh tawadhu diterapkan di perang. Perang harus gagah. Kalau perlu cat merah, jenggot merah. Ya, tampakkan kita kuat. Begitu. Jadi harus pada tempatnya juga. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.